Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Khairiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Maulade Siono MPDI. Pada kali ini saya akan membahas salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Baiklah, langsung saja mari kita kenali bagaimana perjalanan hidup, pemikiran, serta kontribusi yang beliau berikan dalam dunia pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi atau sekitar 450 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan ayahnya adalah seorang pemintal benang. Meskipun hidup dalam keterbatasan, namun semangat untuk menuntut ilmu dalam dirinya sudah terlihat sejak beliau masih kecil. Imam Al-Ghazali wafat pada usia 55 tahun di kota Tus, tempat kelahirannya. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga dan dikenang sebagai Hujjatul Islam karena kontribusinya dalam memperkuat fondasi keislaman dan spiritual Islam pada masa itu. Latar belakang pemikiran Al-Ghazali dipengaruhi oleh status sosial dan keagamaan pada masanya. Beliau hidup di tengah krisis moral dan perpecahan umat Islam. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara akal dan wahyu dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejak kecil, beliau sudah belajar di bawah bimbingan para ulama yang ada di kampungnya. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Ahmad bin Muhammad Al-Raskani. Saat remaja, Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Nishapur, di mana ia menjadi murid Imam Al-Juwaini, seorang ahli teologi dan fikih yang terkenal. Disinilah Al-Ghazali memperoleh gelar Bahrul Mughriq, yang berarti laut yang menenggelamkan, yang merujuk pada kedalaman ilmu yang dimilikinya. Setelah menyelesaikan studi, Al-Ghazali diundang oleh Nizam Al-Mulk, seorang wazir terkemuka, untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Madrasah ini adalah salah satu pusat pendidikan Islam paling bergengsi pada masa itu. Karirnya di Baghdad sangat gemilang, tetapi beliau kemudian mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan tersebut untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Kemudian konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapainya, seorang individu harus memperbaiki akhlaknya, meningkatkan keimanannya, dan mengembangkan kecerdasannya. Sedangkan untuk metode dan kurikulum pendidikan, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa pendidikan harus dimulai dari hal-hal yang mendasar, seperti akhlak dan agama. Sedangkan guru memiliki peran penting sebagai teladan bagi murid-muridnya. Beliau menekankan bahwa seorang guru itu harus memiliki sifat yang ikhlas, penuh kasih sayang, dan mampu memahami potensi serta minat dari muridnya. Kemudian, kurikulum pendidikan menurut Al-Ghazali ini dibagi berdasarkan 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap individu, seperti tauhid dan fikih. Kemudian, ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari sebagian orang untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ilmu tambahan seperti ilmu filsafat dan logika yang gunanya untuk memperkuat pemahaman tetapi sifatnya tidak wajib. Tidak hanya bagi gurunya, namun Imam Al-Ghazali juga memberikan beberapa prinsip penting yang harus dipegang oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, membersihkan hati dari sifat tercela. Kemudian yang kedua, menghindari keterikatan duniawi. Yang ketiga, menghormati guru. Nah, menghormati guru ini merupakan salah satu kunci keberkahan dalam menuntut ilmu. Peserta didik harus mampu bersifat untuk rendah hati dan taat kepada bimbingan gurunya. Kemudian yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak perlu di awal belajar. 5. Memprioritaskan ilmu yang wajib. Peserta didik harus memulai dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban seperti tauhid dan fikih. Yang keenam, belajar secara bertahap, mulai dari yang dasar hingga yang lebih kompleks. Hal ini akan membantu peserta didik memahami setiap konsep dengan baik.
Meskipun sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan masih sangat relevan hingga saat ini. Seperti pada bagian tujuan pendidikan, yakni pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk akhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ini sangat penting terutama di era sekarang, di mana pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama untuk mengatasi berbagai tantangan moral di masyarakat. Yang kedua, yaitu pendidikan holistik, yaitu mengutamakan pengembangan akhlak, intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik secara seimbang. 3. Metode dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, karena pendidikan tidak boleh bersifat memaksa, tetapi harus menumbuhkan minat belajar secara alami. 4. Pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan duniawi, sehingga dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. 5. Pentingnya peran guru. Imam Al-Ghazali memandang guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan teladan moral. Guru juga harus memiliki integritas tinggi karena mereka bertanggung jawab untuk membentuk karakter muridnya. Baiklah, itulah ulasan mengenai Imam Al-Ghazali, seorang pemikir besar yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan wawasan serta informasi dan inspirasi untuk kita untuk tetap menuntut ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.